Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal pertama, narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A golongan 1, B golongan 2, C golongan 3, D golongan 4, atau E golongan 5. Jawabannya adalah jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Sementara menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi untuk regen diagnostik serta regen laboratorium. Sementara golongan 3 dan golongan 2 dan golongan 3 ya, itu untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan 2 dan golongan 3 dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Sementara golongan 4 dan golongan 5 itu tidak ada ya teman-teman. Ini tidak ada. Soal berikutnya. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Asuransi tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, atau E. Tanggungan wajib. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktik kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, atau E. Pusat kesehatan masyarakat. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. Kalau undang-undang yang lainnya itu rencananya digabung ya teman-teman menjadi undang-undang kesehatan Omnibus Law deh. Soal berikutnya. Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Fisik, B. Biokimia, C. Kimia, D. Radioaktif, D. Cemaran lingkungan. Oh maaf, ini B itu biologi ya. Dan jawabannya yang mana teman-teman? Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas beberapa unsur. Ada 4 unsur yaitu fisik, biologi, kimia, dan radioaktif. Jadi jawabannya adalah yang E karena yang ditanyakan adalah kecuali. Soal berikutnya. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut, kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencangkup bidang mental dan pengalaman medis, atau E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jadi yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah, karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makan, D. Pendaftaran makan, atau E. Bahan baku makanan. Kira-kira yang mana teman-teman? Kan di sini kuantitatif ya.
Kalau kuantitatif itu berarti yang bisa dihitung. Kira-kira yang bisa dihitung yang mana teman-teman? Ya, benar sekali, yang C. Jadi, metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Kita ke soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk penilaian status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode ini sudah ya, soal sebelumnya kita bahas, jadi ini bonus, jawabannya adalah yang C, penimbangan makanan. Soal berikutnya, berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat per oral dan obat topikal. Maksud obat topikal adalah A. ditelan, B. dipakai pada kulit, C. melalui anus, D. aman bagi selaput, atau E. melalui pembuluh darah pena. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Topikal. Topikal itu adalah yang melalui kulit. Jawabannya adalah yang B. Jadi obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni ada krim, busa, gel, lotion, dan salep. Soal berikutnya. COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan menyebar sangat pesat ke penjuru dunia. Negara manakah di luar Cina yang pertama terpapar virus ini? A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Singapura, D. Thailand, atau E. Amerika. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jadi, negara pertama yang terpapar virus COVID-19 setelah Cina adalah Thailand. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya Jepang, kemudian Korea, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Soal berikutnya. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB itu plumbun ya. B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, atau E. hidrokarbon. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Kenapa? Karena dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. Jadi sampah itu jangan dibakar ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Kalau bisa sampah itu didaur ulang. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.